Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki seperti air zam-zam yang mengalir deras. Amin. Hari ini Tara sangat puas mengerjai Laras. Berkali-kali Tara memandang foto yang dikirimkan Arle. Ada dua foto Laras sedang membersihkan pipis Tara sambil menahan mual. Tara terkekeh menutup mulutnya. Taksi online melaju cepat menuju rumah kediaman Pak Aditya. Via sudah menyambutnya dengan senyuman. Begitu juga dengan mertuanya, Bu Erika. Yusuf, rewel nggak mah? Tanya Tara saat ia dan Bu Erika tengah bersantai sore di rumah keluarga. Enggak kok, anteng. Papanya tadi kesini main sebentar, wajahnya kusut. Lanjut Bu Erika lagi. Sakit kali mah. Sakit hati kali sama istri. Yang ngebos, heran. Mama segitu bucinnya sama Mei. Namanya juga istri mah, sama seperti Mas Erik, bucin sama Tara. Tara menyahuti sambil menyeringai. Iya heran mama juga, harusnya senang istri lagi hamil. Ini selalu saja mengeluh kalau kesini pusing mama. Gerutu Bu Erika lagi. Tara hanya mengulum senyum. Tak berani menyahuti kembali, khawatir mama mertuanya berpikiran yang tidak-tidak. Erik hari ini menempati janjinya, ia tidak pulang terlambat. Pukul 5:30 sore ia sudah sampai di rumah dengan membawa es cendol pesanan Tara. Wajahnya sumringah karena mendapati Tara, Yusuf dan Via sedang menunggunya di teras rumah. Seperti biasa, Via berlari menghampiri Erik, minta dipeluk dan digendong, sedangkan Yusuf sudah tersenyum sambil bertepuk tangan dengan gemas. Api pulang, api pulang, suara Tara sambil menimang Yusuf. Erik mencium gemas pipi Yusuf lalu mengecup kening Tara. Nanti sayang ya, nanti malam, bisik Erik sambil meremas bokong Tara. Api ada Pia. Tara memundurkan tubuhnya sambil menyeringai. Erik hanya tersenyum jahil, lalu membawa Via dan Yusuf sekaligus dalam gendongannya. Habiskan lo ya, Api nyari es cendolnya susah lo ini, celutuk Erik saat membuka bungkus es cendol. Iya suamiku, makasih ya sayang, ucap Tara sambil mengecup jauh Erik. Tara mengusap perutnya. Anak Api, ini es cendolnya dek. Tara menikmati es cendol tersebut dengan semangat. Sementara itu Mei baru saja menelpon Saka menyampaikan bahwa ia pulang sedikit terlambat. Suaminya nampak keberatan namun tetap memberikan izin. Di saat yang bersamaan Mei tengah duduk di ruangan depan rumah sederhana Didu, mengunyah tahu genjrot. Ibu Didu sedang berkunjung ke rumah kakaknya. Jadi Didu saat ini hanya berdua saja dengan Mei di rumahnya. Mau apa lagi ya anak ayah? Tanya Didu kepada perut Mei. Mei mengulum senyum, wajahnya merona. Sepertinya ia benar jatuh cinta kepada anak muda di depannya. Mei memberanikan diri memegang pipi Didu, lalu mengecup pipinya cepat. Oh, ada yang mau bermanja, sahut Didu dengan wajah tak kalah merona karena dicium oleh wanita yang ia cintai. Sini, Didu menarik lembut lengan Mei, membawanya ke dalam pelukannya. Air mata Mei menetes tanpa diketahui Didu. Ia tahu ini semua salah. Namun ia tak bisa menghindar dari rasa cinta yang tiba-tiba untuk Didu. Naluri kehamilannya mengatakan ingin berdekatan terus dengan Didu. Namun ia tak bisa karena masih ada Saka. Apa kalau saya berpisah, kamu mau menerima saya? Didu tersentak, menatap wajah Mei yang sudah penuh air mata. Jangan seperti ini, Bu. Saya tidak pantas untuk Ibu. Rasa cinta saya cukup. Saya melihat Ibu bahagia bersama anak kita. Dan Pak Saka saya tidak apa-apa. Didu berusaha menahan dirinya. Aku sepertinya yang tidak bisa pergi dari kamu, sahut Mei sambil memeluk Didu kembali. Mei sudah memutuskan untuk berbicara pada suaminya. Malam ini, Mei juga sudah menyiapkan mentalnya terhadap apapun yang terjadi ke depannya. Malam ini Mei memasak masakan kesukaan suaminya, telur ceplok balado, dan tumis pok choy dengan bakso. Mei juga membuatkan brownies untuk Saka, sambil berdebar menanti suaminya pulang. Mei duduk di sofa depan TV, sesekali melirik ponselnya. Didu mengirimkan pesan kepada Mei agar mengurungkan niatnya untuk memberitahu Saka. Mei hanya membacanya, tidak berniat membalasnya. Mei sedang menyiapkan energi untuk membuka aib yang telah ia lakukan beberapa bulan lalu bersama Didu. Waktu terasa lambat berputar.
Sudah pukul 7 Saka belum juga kembali. Padahal Saka sudah berjanji akan makan malam di rumah. Baru saja Mei akan menelpon suaminya, lelaki itu telah masuk ke dalam pekarangan rumah. Wajah Saka sumringah dengan membawa tentengan sekotak pizza kesukaan Mei. "Assalamualaikum," ucap Saka. Sebelum masuk ke dalam rumah, Mei telah menyambutnya dengan senyuman. "Waalaikumsalam," sahut Mei sambil tersenyum dan mencium punggung tangan Saka. "Wah, pizza," Mei menatap senang sekotak pizza yang berada di tangan Saka. "Nih, buat anak ayah," Saka tersenyum sambil mengusap perut Mei yang mulai membuncit. Mei tersenyum kecut. Semangatnya sedikit meredup. Tegakah ia menyampaikan semua ini pada suaminya? "Makasih sayang," ucap Mei. "Wah, enak nih." Saka menatap meja makan yang di atasnya telah tertata rapi masakan kesukaannya. "Mandi dulu, Pak. Setelah itu kita makan." "Iya, Mah. Ayah mandi dulu ya." Mei memakan sepotong pizza, dadanya masih berdebar. Sesekali melirik pintu kamarnya. Mei mengusap perutnya pelan, kembali masuk pesan WA dari Dido. "Kalau saya WA balas atuh Neng." Mei tersenyum simpul, membaca pesan Dido. "Iya, bawel." Mei kemudian mematikan ponselnya, berjalan ke arah meja makan, menanti Saka. Saka keluar kamar langsung berjalan menuju meja makan, duduk tepat di sebelah Mei. Dengan telaten Mei mengambilkan nasi dan aneka lauk di atas piring Saka. Saka menerimanya dengan senyuman. Suasana hangat seperti ini yang ia rindukan. Mereka makan dalam diam, hanya sesekali. Saka bertanya perihal aktivitas Mei hari ini. Setelah makan, Mei mencuci piring dan merapikan meja makan. Sedangkan Saka sudah duduk di depan TV. "Mual dan pusing, Api sayang pulang bawain mie ayam ya." Begitulah status Tara malam ini. Saka tersenyum kecil membacanya. Berita kehamilan Tara membuat Saka sedikit cemburu dengan Erik, namun ia tepis. Sudah bukan waktunya lagi selalu memikirkan Tara yang kini sudah resmi menjadi kakak iparnya. Fokus Saka saat ini adalah perhatian pada Mei dan juga janin dalam perut Mei. "Bagaimana hari ini? Lancar, Pak?" tanya Mei sekedar basa-basi. "Iya, alhamdulillah," sahut Saka sambil menoleh ke arah Mei, lalu menarik Mei dalam pelukannya. "Anak kita bagaimana hari ini? Rewel tidak?" "Anteng kok, Pak," sahut Mei sedikit gugup. "Tangan Mama dingin, Mama sakit?" "Tidak, Mama baik-baik aja." "Ada apa sih kok gini?" Saka memegang dahu Mei. "Mas, maaf, sebenarnya saya... Ada apa sayang?" tanya Saka lagi, kini menatap Mei sedikit serius. "Saya mencintai orang lain." Dengan satu tarikan nafas, Mei mengucapkannya. "Maksud Mama?" Saka menautkan alisnya, ia tidak paham ucapan Mei. Mei memandang Saka dengan mata yang berkaca-kaca. "Kamu mencintai lelaki lain maksudnya? Mama selingkuh?" "Maaf mas, saya jatuh cinta dengan orang lain dan anak ini anaknya." Duar! Bagaikan petir menggelegar, Saka masih menatap Mei tak berkedip. Ulu hatinya seakan tersayat dengan ucapan Mei. "Gak mungkin Mei, bukan begini, kamu pasti bohong," ucap Saka masih tak percaya. "Mas, aku gak mau bohongin kamu lebih lama lagi. Aku gak kuat terus-terusan bersikap seolah kamu adalah ayah bayi ini. Karena pada kenyataannya ia bukan anakmu, aku selingkuh. Maaf mas, maafin aku." Mei sudah terisak berlutut di kaki suaminya. Saka mundur, semua ini terlalu pedih bagi dirinya. "Mei, kenapa?" tanya Saka, kini ia ikut menangis. Sesegukan sambil jatuh terduduk di lantai. "Saat itu Mas hanya fokus pada Tara. Mas cuekin aku cemburu. Dan sudah, tidak perlu diteruskan," ucap Saka sambil mengangkat tangannya. Ia berusaha berdiri dari duduknya, berjalan gontai menuju kamarnya. Mei memandang Saka dengan iba. Tak lama, Saka keluar dengan sebuah koper. Sesekali Saka masih terisak, menyeret kopernya dengan tatapan kosong. "Berbahagialah Mei, saya terima. Memang ini semua sudah takdir Allah," ucap Saka.
saat melewati Mei yang berdiri menatapnya dalam diam. Akhir rumah tangga kita ternyata sangat menyakitkan. Maafkan saya tidak bisa menjadi suami yang baik bagi kamu, hingga kamu berani melakukan hal seperti ini. Saya pergi. Saka melangkahkan kakinya keluar rumah, masuk ke dalam mobil, bersama koper dan satu buah tas ranselnya. Maaf mas, maafkan. Mei menangis, memandang kepergian Saka dengan mobilnya. Sudah pukul 10 malam. Erik sudah terlelap sambil memeluk Yusuf. Papa dan mamanya juga sudah masuk ke dalam kamar. Tara yang malam ini tak bisa tidur, memutuskan untuk menonton TV sebentar. Menonton film Korea dari channel TV kabel. Terlalu serius hingga Tara tak menyadari sebuah mobil memasuki pekarangan rumah mertuanya. Beberapa kali Saka mengetuk pintu. "Mah, buka!" Suara berat Saka di balik pintu. "Mah, bukain!" Suara Saka semakin keras membuat Tara menoleh ke arah pintu masuk. Sigap Tara memakai kerudung langsung yang terletak di senderan sofa. Berjalan sedikit tergesa membuka pintu. Siapa pikirnya? "Ya Allah mas," pekik Tara kaget melihat Saka dengan wajah babak belur, tertunduk lemah, bersandar pada tiang besar. Di teras rumah orang tuanya, Saka melihat Tara yang sedang kaget menatap dirinya. "Mas kenapa?" Saka tertawa sumbang, suaranya sangat aneh terdengar di telinga Tara. "Saya panggilkan Mas Erik ya, tunggu." Tara hendak pergi masuk ke dalam rumah, namun tangannya ditahan oleh Saka. "Mei selingkuh, Ra. Dia hamil anak lelaki lain. Aku ditinggalkan, Ra," racau Saka di tengah rasa mabuknya. "Aku sendiri. Aku menanggungnya sendiri, sama sepertimu waktu itu. Maafkan aku, Ra." Saka terisak dengan suara cukup keras. Tara masih tak percaya dengan ucapan Saka. Tangannya masih dipegang oleh Saka. "Mas mabuk, bicaranya jadi ngaco. Mana mungkin Mbak Mei seperti itu?" "Aku sendiri, Ra. Benar-benar sendiri. Tuhan membalas perbuatanku dengan sangat pedih. Aku berdosa, Ra." Tara masih terdiam menatap sedih Saka hingga lelaki itu roboh di lantai. Sudah 2 hari Saka dirawat di rumah sakit. Lagi-lagi Arle yang menungguinya. Kondisi Saka masih belum pulih. Pasca kejadian pengakuan Mei malam itu, wajah babak belur Saka yang ia dapat saat mabuk-mabukan di sebuah klub malam. Luka itu belum sembuh, masih terlihat luka sobek di ujung bibir dan lebam biru di kedua pipinya. Hidungnya juga masih terluka. Arle menatap iba wajah Saka yang lemah. Saka seakan kehilangan semangat hidupnya. Saka juga dipecat dari kantornya karena sudah 2 minggu. Saka tidak masuk kantor. Bu Erika berulang kali membujuk Saka agar mau makan walau sedikit. Namun Saka bergeming. Tara juga pernah ikut membujuk Saka untuk makan. Namun Saka hanya diam saja menatap jendela kamarnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yusuf pun ikut rewel. Balita itu seakan ikut merasakan kesedihan papanya. "Masih belum mau makan, Saka mah?" tanya Erik pada Bu Erika malam itu. Bu Erika menggeleng lemah. "Mama takut adikmu kenapa-napa, Rik," ucap Bu Erika dengan nada khawatir. Tiba-tiba suara tangisan Yusuf bergema dari dalam kamar. Bu Erika dan Erik menoleh. Tara keluar kamar sambil menggendong, menenangkan Yusuf. Erik dengan sigap mengambil alih Yusuf, menimangnya dengan sayang. Erik tidak tega melihat Tara yang perutnya mulai membuncit. Masih menggendong Yusuf, namun Yusuf masih menangis. "Coba bawa Yusuf ke kamar Saka, Rik," titah Bu Erika pada Erik. Erik mengangguk lalu membawa Yusuf ke dalam kamar Saka. Tara dan Bu Erika saling pandang saat suara tangisan Yusuf seketika berhenti dan Erik keluar dari kamar Saka tanpa Yusuf. "Tolong jangan tinggalkan Papa ya nak, sekarang Papa hanya punya Yusuf." Saka mendekap tubuh Yusuf dengan bahu bergetar. Saka kembali menangis. Yusuf seakan mengerti, memegang pipi Saka yang basah. Kedua bola mata Yusuf melebat sempurna. "Papa, Papa, Pa," oceh Yusuf, membuat Saka terhenyak. Kata pertama yang anaknya sebut adalah Papa. Saka tersenyum penuh senang sambil memandang Yusuf yang masih mengoceh. "Papa, Papa." Papa berjanji akan sembuh demi Yusuf. Saka menciumi Yusuf dengan gemas.
Ucapan pertama anaknya seakan menghapus semua kesedihannya. Saka dan Yusuf tidur sambil berpelukan. Kedua lelaki yang berwajah kembar beda zaman itu seakan saling melengkapi. Orang tua dan anak selamanya takkan terpisah. Kasih sayang tulus akan membuahkan cinta abadi hingga akhir masa. Sudah 2 minggu Saka menginap di rumah Pak Aditya. Barang-barang pribadinya sudah ia ambil semua dari rumahnya bersama Mei. Rumah itu adalah hadiah pernikahan yang ia berikan pada Mei atas nama Mei. Jadi Saka tidak ingin mengganggu gugat rumah tersebut. Biarlah seperti ini adanya. Rumah tersebut Saka berikan untuk Mei. Saka juga sudah mendaftarkan gugatan perceraiannya di pengadilan. Hanya saja semua berproses. Pagi ini Saka ikut sarapan bersama keluarga besarnya. Tara seperti biasa melayani Erik dengan telaten, walaupun wajahnya sedikit pucat karena mengalami mual muntah di pagi hari. Kalau nggak enak badan tiduran aja mah, ucap Erik yang melihat Tara sangat pucat. Nggak apa-apa Pih, masih bisa, sahutnya lemah sambil mulai menyendokkan nasi ke dalam mulut. Namun, Tara setengah berlari ke wastafel yang berada di dapur. Disusul oleh Erik yang khawatir dengan keadaan Tara. Erik memijat tengkuk Tara. Pusing Pih, bisik Tara lemah. Erik memapa Tara ke dalam kamar. Semua tak lepas dari pandangan Saka dan juga kedua orang tuanya. Saka tiba-tiba teringat, beginikah waktu Tara hamil Yusuf? Begitu kepayahan, tak ada dirinya yang menemani di saat seperti ini. Tiba-tiba hatinya mencelos sakit, kembali merasa berdosa. Melihat Yusuf yang sedang duduk di baby chair, memakan biskuitnya, Saka mencolek gemas pipi Yusuf. Anak hebat papa ini, seru Saka sambil menggoda Yusuf yang kini tengah tertawa ceria. Erik keluar dari kamar, lengan bajunya sudah ia lipat ke atas. Bi, tolong buatkan teh tawar untuk Bu Tara ya, tita Erik pada pembantu yang berada di dapur. Iya tuan, Erik melanjutkan makannya kembali. Tara nggak apa-apa tuh mah, tanya Erik pada Bu Erika. Gak apa-apa, namanya hamil muda, pasti kepayahan. Ada mama di rumah, kamu kerja aja. Nanti kalau kondisi Tara tambah payah, mama telepon. Ucap Bu Erika yang diangguki oleh Erik. Semua telah selesai makan. Saka dan Erik berpamitan kepada kedua orang tuanya. Saka menggendong Yusuf sampai ke dalam mobil. Ingin rasanya membawa Yusuf berjalan-jalan. Namun tidak mungkin saat ini mengingat Yusuf masih terlalu kecil. Udah sana berangkat, biar Yusuf sama mama. Bu Erika mengambil Yusuf dari gendongan Saka. Anak bayi itu menolak bahkan menangis, namun dengan cepat dialihkan perhatiannya dengan kelinci yang baru saja dibeli oleh Erik. Api berangkat ya mah, kalau tambah nggak enak badan, Api dikabari, ucap Erik sambil mengusap kening Tara yang mengeluarkan butiran keringat sebesar biji jagung. Tara mengangguk lemah. Dedek nggak boleh nakal di perut mama ya, ntar kalau nakal nggak Api jenguk nih. Tara mengulum senyum. Erik menyeringai melihat senyum di bibir Tara yang memucat. Sekali mesum, tetap aja mesum, celutuk Tara sambil memejamkan mata. Erik terbahak mendengar ucapan Tara barusan. Muah, Erik mencium bibir Tara. Sehat ya mah? Erik kembali mencium pipi Tara. Api berangkat dulu ya Via. Erik mencium pipi Via. Gadis kecil itu memeluk Erik dengan erat. Usahakan jangan sampai lolos dengan PT Eka Persada ya Rik, pesan Pak Adit pada Erik. Iya Pak, insya Allah, sahut Erik sebelum akhirnya masuk ke dalam mobil baru, hadiah dari Pak Aditya. Sementara itu Arle baru saja tiba dari kampus. Ia bergegas mengganti baju untuk segera ke kantor. Arle melihat ke dapur, tempat biasa ngetem kakak ipar idolanya. Tara kemana Bi? Oh, Bu Tara lagi kurang sehat Den, mual muntah. Oh gitu. Sayup-sayup terdengar kembali suara Tara muntah-muntah dari dalam kamarnya. Arle memanggil mamanya yang berada di taman belakang. Mah, Tara nggak apa-apa tuh. Kamu udah balik? Iya, Tara emang mabuknya payah. Nanti malam lihat deh. Arle mengangguk lalu berjalan ke kamarnya. Arle, pekik Bu Erika dari dalam kamar Tara. Arle yang tengah memasang kancing kemejanya kaget, lalu secepat kilat berlari menuju kamar Tara. Astagfirullah mah. Tara sudah terkulai lemas di depan pintu kamar mandi. Arle dengan cepat menghampiri Tara, tampak rambut hitam berombak milik Tara yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Pantesan dua orang abangnya jatuh cinta pada Tara. Aslinya cantik, Arle bermonolog. Leh,
Ya bengong, gerutu Bu Erika. Iya mah, ayo. Arle menggendong Tara, membawanya ke mobil. Mama ikut ya, ntar Arle bingung nih, ucap Arle sambil menaruh Tara di jok belakang. Tara sudah lemas tak berdaya, hampir pingsan. Karena terus-terusan muntah, Bu Erika mengambil jilbab instan milik Tara. Yusuf dan Via dititipkan Bu Erika pada Bibi, sedangkan Pak Aditya sudah pergi bermain golf. Arle membawa mobilnya dengan kecepatan sedang, di saat yang bersamaan di lain tempat. Apa ini, Duh? Tanya Mei pada Dido yang memberikan bungkusan berwarna biru. Buka aja. Dido tersenyum penuh arti. Mei membuka bungkusan yang diberikan Dido. Ternyata berisi daster motif polkadot, bunga-bunga dan rubik. Daster khusus ibu hamil. Modelnya lucu dan motifnya cantik. Mei tersenyum pada Dido. Bagus, Duh. Kamu beli di mana? Mei mengempaskan daster tersebut di tubuhnya. Beli online, Bu. Makasih ya, Du. I love you, ucap Mei kemudian. Dido berseri-seri mendengar ucapan Mei. Perut Mei semakin membuncit. Di usia kehamilan 4 bulan, wajah Mei kian berseri. Tampaknya Mei hamil anak perempuan. Jawab dong, masa aku aja yang bilang gitu? Mei merengek manja pada Dido sambil menarik ujung baju seragam Dido. I love you too, Ibu, ucap Dido sambil mengusap perut Mei. Mei tersenyum senang. Aku cobain sekarang ya. Mei sudah membawa 3 daster tersebut ke dalam kamar mandi yang berada di ruangannya. Sambil menunggu Mei keluar kamar mandi, Dido melanjutkan mengepel lantai yang basah akibat Mei menumpahkan tehnya. Tak lama Mei keluar dari dalam kamar mandi. Duh, cantik nggak? Mei memamerkan daster polkadot merah marun itu pada Dido. Dido tersenyum mengacungkan jempol. Ibu tambah cantik, seksi lagi. Dido memuji wanita yang ia cintai. Mei menyeringai, kembali berjalan ke kamar mandi, bermaksud mencoba motif selanjutnya. Namun, karena terlalu senang dengan pemberian Dido, Mei tidak memperhatikan langkahnya. Buk! Mei terjerembab di lantai. Depan kamar mandi, perutnya yang pertama kali menyentuh lantai kamar mandi. Dido melemparkan alat pelnya lalu menghampiri Mei yang sudah pingsan. Dari kedua kakinya mengeluarkan darah. Dido gemetar lalu berteriak minta pertolongan. Duh! Lo ngapain di sini? Arle menatap sahabatnya yang tengah duduk menunduk, sesekali terisak. Dido menoleh. Arle baru saja kembali dari mengurus administrasi rawat inap untuk Tara. Ini... Air mata Dido mengalir deras. Lu kenapa? Ibu lu sakit lagi? Arle menatap khawatir plus iba. Wajah Dido yang berurai air mata. Dido menggeleng. Suami Ibu Mei. Perawat berseru memanggil. Dido dan Arle menoleh. Mei? Nama yang tidak asing bagi Arle. Dido menghampiri perawat, lalu perawat mempersilahkan Dido untuk masuk ke ruangan tindakan. Maaf sekali Pak, nyawa janin kembar Bapak dan Ibu Mei tidak dapat kami selamatkan. Benturannya terlalu keras dan istri Bapak kehilangan banyak darah. Alhamdulillah istri Bapak sangat kuat sehingga dia baik-baik saja. Maafkan kami Pak, kami sudah berusaha, terang dokter tersebut. Menyesali kebodohannya, seandainya ia tidak memberikan saat itu daster untuk Mei. Tentu bayi mereka masih ada saat ini. Arle masih menguping pembicaraan Dido dengan dokter. Ada perasaan kasihan melihat sahabatnya sedih. Dido lalu berjalan menghampiri Mei, masih terlelap di ruang tindakan. Gerai ia buka sedikit lebar. Arle mengintip, semakin ia penasaran dengan wajah pacar sahabatnya itu. Bu, maafkan saya ya. Dido mengusap rambut Mei pelan. Dido, anak kita. Mei terbangun karena sentuhan Dido di keningnya. Suara Mei tercekat. Arle yang mendengar suara wanita yang sangat ia kenal. Pelan Arle masuk ke ruangan tempat Dido dan Mei berada. Iya ibu, mereka sudah tidak ada, maafkan saya. Dido terisak, begitu juga dengan Mei. Maksud kamu mereka? Anak kita kembar bu, tapi mereka... Dido tak sanggup melanjutkan ucapannya. Mei menangis meraung. Dido? Teh Mei? Suara Arle membuat Dido dan Mei menoleh. Kalian? Arle melotot tak percaya. Teh, jadi... Arle kembali tercekat. Ada apa, Leh? Ini pacarku yang aku ceritakan. Kami baru saja kehilangan bayi kami, terang Dido sedih. Masih tak paham situasi sedangkan Mei sudah pasrah dengan kebenaran yang akan terungkap. Dia kakak ipar gue, bego. Arle membabi buta, memukuli Dido. Tolong!
teriak histeris saat Didu dengan pasrah dipukuli oleh Arle. Suara melengking Mei terdengar begitu keras sehingga beberapa orang perawat wanita dan seorang perawat pria datang menghampiri ruangan tindakan Mei. Para perawat tersebut melerai dengan menarik paksa Arle yang tengah kesetanan mengamuk, membabi buta memukuli Didu. Bahkan hingga Didu pingsan, Mei semakin terisak, tak lama pandangannya kabur. Erik menemani Arle yang dengan wajah berantakan duduk di ruangan manajemen rumah sakit. Arle telah membuat keributan, melukai orang bahkan menimbulkan syok bagi pasien yang baru saja mengalami keguguran. Tentu saja pihak rumah sakit tidak mau tahu masalah apa yang terjadi. Yang jelas Arle telah menimbulkan kerugian pada rumah sakit serta membuat gaduh. Erik sendiri telah mendengar duduk persoalannya dari Arle. Jelas terlihat raut marah dan kecewa pada Arle. Erik mencoba bicara pada pihak manajemen agar tidak membawa kasus ini ke meja hijau. Erik memutuskan untuk mengganti semua kerugian yang disebabkan oleh adiknya. Pak Aditya yang baru saja dapat kabar bahwa bungsunya membuat kekacauan di rumah sakit, langsung meluncur ke rumah sakit. Betapa geramnya Pak Aditya setelah mendengar hal yang sebenarnya terjadi. Karena jujur saja, Saka tidak pernah menceritakan secara detail apa yang terjadi pada rumah tangganya. Ia hanya mengatakan bahwa Mei berselingkuh. Untunglah setelah bertemu dengan Pak Aditya yang merupakan rekan dari direktur rumah sakit tersebut, maka urusan ini tidak harus berlanjut ke meja hijau. Pak Aditya secara profesional mengganti semua biaya kerugian yang dialami pihak rumah sakit serta meminta maaf. Pak Aditya membawa Arle pulang ke rumah dengan tampilan sangat berantakan. Arle hanya diam sepanjang perjalanan. Ia masih tak percaya. Didu teman baiknya lah yang menghancurkan rumah tangga kakaknya. Sedangkan Erik kembali ke ruang perawatan Tara yang sedari tadi menunggunya dengan resah. "Gimana Arle, Pih?" tanya Tara saat Erik masuk ke dalam ruang perawatan Tara. "Sudah beres, Mah?" Erik berdecap kemudian memijat kepalanya. "Ada apa sebenarnya dengan Mas Saka, Pih?" Erik menarik nafas panjang. Kemudian ia menceritakan secara terperinci sesuai yang Arle katakan. Tara terdiam mendengar cerita dari Erik. Ada rasa kasihan pada Saka juga pada Mei. Semua yang mungkinkah karena dirinya? Semua karena mama ya, Pih. Kedua mata Tara berkaca-kaca. "Kok gitu?" Erik mendekat pada Tara. Kalau saja Tara saat itu tidak menerima Mas Saka menjadi suami Tara, pasti Mas Saka dan Teh Mei baik-baik saja sampai sekarang. Dan bisa jadi saat ini yang menjadi istri api itu ya Laras, bukan mama. Erik memotong ucapan Tara. Tara melihat Erik dengan tatapan cemburu. "Semua sudah takdir, Mah. Mungkin jodoh Mei dan Saka memang hanya sampai di sini. Mama jangan merasa bersalah apalagi tertekan. Nanti anak api sakit di dalam sini." Erik mengusap perut Tara yang masih rata. "Peluk," titah Tara manja. "Ini kan dipeluk sudah, sayang." "Lebih kencang." Erik mengeratkan pelukannya pada istrinya. "Kekencengan gak bisa nafas." "Gimana sih? Minta dipeluk kenceng, malah gak bisa nafas," ledek Erik sambil mengecup bibir istrinya sekilas. "Api, Mama pengen makan burger." "Iya, nanti Api belikan. Maunya sekarang." "Tunggu ya, Api cari dulu." "Jangan dicari tapi dibeli." "Iya, Neng Bawel. Api cari dulu, kalau ketemu Api beli gitu." Erik menyeringai, mengusap kepala Tara, lalu keluar ruangan untuk membeli burger permintaan Tara. Sementara itu, Didu dan Mei terbaring di ruangan yang sama. Ruangan kelas 1 yang terisi oleh 2 pasien. Mei tak tega melihat Didu yang tadi pingsan. Babak belur dipukuli Arle. Mei terus menatap wajah Didu. Mei sudah tersadar terlebih dahulu dari pingsannya. "Duh," lelaki muda itu membuka matanya dengan perlahan. "Bu, saya di mana? Kamu perlu dirawat karena tadi pingsan." "Ibu nggak apa-apa." Didu kini menatap Mei sambil berusaha menyunggingkan senyum. Namun tak bisa. Perih luka jahitan di pinggir bibirnya masih sangat terasa. Didu mendesis kesakitan. "Jangan dipaksakan, kamu belum bisa." Kedua terdiam menatap langit-langit ruangan. Keduanya terbang ke alam pikiran masing-masing. Tuk-tuk, seorang lelaki tampan berpakaian lengkap membuka pintu kamar perawatan Mei dan Didu dirawat. "Mas Saka?" Mei kaget dengan kehadiran Saka. Mata Saka juga beralih pada Didu yang sama menatapnya. Namun seketika Didu menunduk malu. "Bagaimana kondisimu?"
Baik mas, sudah tidak apa-apa. Syukurlah. Dia orangnya. Mata Saka tajam mengarah pada Dido. Melihat Dido yang babak belur dihajar Arle. Menurutnya sudah cukup pantas, ia tidak perlu menambahkannya. Mei yang melihat Saka tampak geram menatap Dido, tiba-tiba merasa ketakutan. Jadi benar yang saya lihat di kantor kamu tempo hari. Tolong mas, Dido jangan dipukul lagi, nanti dia bisa mati. Apa anak kalian mati? Mei menunduk terisak. Saya benar-benar ikhlas sekarang melepaskanmu, Mei. Berbahagialah dengan pilihanmu dan jangan ulangi kesalahan yang sama di masa depan. Kalian berdua jangan pernah muncul di hadapan saya lagi. Setelah mengatakan hal itu, Saka keluar kamar perawatan Mei. Ia terduduk lemas, air matanya mengalir cukup deras. Benar-benar sudah berakhir semuanya. Dido yang melihat Mei kembali menangis terisak, mencoba bangun dari duduknya. Dengan susah payah mendekati ranjang Mei. Maafkan saya ya bu, semua salah saya, ucap Dido lemah, tangannya mencoba meraih tangan Mei. Semua ini adalah balasan bagi kita, Du. Maafkan saya juga, sepertinya kita akhiri di sini semuanya. Dido melongo mendengar ucapan Mei barusan. Maksud ibu apa? Kamu tidak perlu bertanggung jawab atas saya lagi. Jadi, sebaiknya kita... Dido memeluk Mei dengan cepat. Air matanya menggenang. Sungguh, walaupun semua ini diawali dari sebuah perbuatan dosa, namun kini ia sangat mencintai Mei. Ia tidak mungkin mau kehilangan Mei. Tolong, jangan pernah ucapkan perpisahan, Bu. Saya berjanji akan bekerja lebih keras. Saya akan menikahi ibu, ucap Dido sambil memeluk Mei yang masih terisak. Mei membalas pelukan Dido. Au! Pekik Dido saat Mei tanpa sengaja menyentuh luka Dido. Aduh, maaf Du, sakit ya? Lagian peluk-peluk sih, omel Mei sambil mengusap air matanya. Dido mencium bibir Mei dengan lembut. Maafkan saya sudah lancang mencintai ibu, bisiknya lalu kembali memeluk Mei. Saka rupanya masih di sana, mengintip dari kaca bening kecil yang berada di pintu. Yah, tak ada lagi alasan baginya untuk memiliki perasaan pada Mei. Ia akan berusaha membuangnya jauh-jauh. Sementara itu, Erik telah kembali ke ruang perawatan Tara, membawa 4 bungkus burger, lengkap dengan kentang goreng dan minuman dinginnya. Namun untuk Tara yang tidak mengandung soda, Tara menatapnya dengan antusias. Makasih sayangku, ucap Tara sambil menerima bungkusan tersebut. Tidak pakai saus ya makannya sayang, Erik mengingatkan Tara. Pelan-pelan nanti tersedak. Enak pi, sedep kayak api. Masa sih? Erik mendekat bermaksud menggoda istrinya. Api mau apa ih? Katanya sedep. Tapi ya nggak gini pi. Api mesum ih. Tara mencoba menghindar, namun susah. Suaminya sudah berbuat semena-mena di atas ranjang rumah sakit. Tawa bahagia keduanya membuat Saka semakin teriris. Maksud hati ingin menjenguk Tara, namun pemandangan indah abang dan kakak iparnya sungguh membuat ia semakin tersadar bahwa ialah penjahat yang sesungguhnya, lelaki yang tak bertanggung jawab atas 2 wanita yang ia nikahi. Saka mengulum senyum, memutar balik badannya meninggalkan rumah sakit. Ia yakin akan sembuh atas luka yang ia buat sendiri. Mbah, jarak saya dan inceran saya semakin jauh nih. Mbak punya nggak ajian biar saya dan dia deket lagi? Suara Laras berbicara di telepon. Oh, gitu ya mbah. Biar cepet jadi harus ganti dukun yang sekota. Biar nggak roaming gitu ya? Oh iya mbah, katanya dukun Banten keren-keren ya mbah. Iya, saya tunggu info dukun sepupu mbah yang di Banten ya. Laras menutup teleponnya. Aneh-aneh aja, mau nyantet kok pakai roaming. Laras bermonolog. Namun ia tetap harus mencobanya dan kali ini harus berhasil. Ia yakin dengan bantuan dukun roaming. Dukun Banten akan meloloskan rencananya untuk mendapatkan Erik kembali. Wanita muda berparas cantik itu terbangun dari tidurnya saat suara gaduh terdengar sangat riuh di seberang pintu kamar kosannya. Laras membuka mata perlahan, mengucek-ngucek matanya. Ada apa sih? Gumamnya sambil mengintip dari balik jendela. Ternyata teman sekosannya yang bernama Ayu diusir paksa oleh ibu kos. Laras hanya menarik nafas panjang. Untung ia selalu on time membayar uang kosan. Laras berjalan ke arah kamar mandi. Diliriknya jam di dinding sudah pukul 6:30 pagi.
Ia menghampiri cermin yang tergantung di dinding, mengambil sisir kemudian menyisir rambut panjangnya dengan perlahan. Allahu Akbar, bekiknya histeris. Matanya hampir terjun bebas dari tempatnya. Dengan gemetar ia mengangkat tangannya, menyentuh tulang pipinya. Kulit di sana tampak mengeriput. Tidak! Teriak Laras histeris. Dengan cepat matanya mencari letak ponselnya. Meraihnya dari atas nakas. Gemetar Laras memencet nomor ponsel Mbah Dukun Kampung. Mbah, gimana ini? Kulit saya mulai keriput. Sudah 2 minggu berlalu dari kejadian Tara masuk rumah sakit. Erik semakin protektif menjaga Tara. Bahkan Erik menambah 1 orang lagi babysitter untuk mengurus semua keperluan Yusuf dan Via. Karena tidak mungkin terlalu sering merepotkan Bibi juga mamanya. Tara tengah bersantai di teras memperhatikan Yusuf yang sedang diajak bermain oleh babysitter yang bernama Minul. Erik menghampirinya, sudah dengan pakaian rapi hendak ke kantor. Ma, panggilnya lembut. Tara menoleh. Api sudah ganteng, puji Tara sambil mengusap lembut tangan suaminya. Sarapan yuk. Erik menarik lengan Tara lembut, menuntunnya ke meja makan. Api mama bukan nenek-nenek, jangan dituntun. Tara mencoba melepaskan tangan Erik dari lengannya. Malu saja jika Bu Erika, Pak Aditya serta Saka kini memperhatikannya. Api, Tara terpekik kaget saat tubuhnya kini melayang di udara. Tara menunduk malu, menyembunyikan wajahnya di dada Erik. Api malu tahu. Kayak bayi aja digendong gitu, celutuk Bu Erika tersenyum saat Erik mendudukkan Tara di kursi makan dengan hati-hati. Emang Tara bayi mah, soalnya dia suka susu saya, celutuk Erik. Saka terbatuk, wajahnya memerah karena tersedak kentang goreng yang baru saja sampai di tenggorokannya. Spontan Saka berlari ke arah kamar mandi yang terletak di sebelah dapur. Bahkan Saka memuntahkan semua isi perutnya karena tersedak. Api jangan gitu dong. Tara bersungut. Ia tahu Saka pasti merasa risih dengan celutukan Erik barusan. Bu Erika menghampiri Tara. Menurutmu, apakah Mama harus meminta Saka untuk pindah saja? Sepertinya dia cukup terganggu dengan kemesraan kamu dan Erik, ucap Bu Erika. Jujur saya kasihan sebenarnya dengan Mas Saka, Mah. Tapi kalau dia tidak tinggal di sini bareng sama keluarga, saya rasa Mas Saka akan lebih sedih lagi. Jangan Mah, biarkan Mas Saka di sini. Nanti Ra bilangin Mas Erik untuk mengurangi kegenitannya di depan Mas Saka. Lanjut Tara lagi sambil membetulkan letak jilbabnya karena ditarik oleh Yusuf. Mama mengerti, Erik selalu saja ingin memanas-manasi Saka. Kamu harus tahu satu hal, Ra. Tinggal di atap yang sama dengan orang yang dicintai, tapi takkan pernah bisa dimiliki. Itu sangat berat. Mama harap kamu dan Erik mengerti. Maksud Mama? Tara menautkan alisnya. Saka masih mencintaimu bahkan setelah ada Yusuf. Rasa cinta itu semakin besar. Namun Saka juga egois. Dia tetap mencintai Mei dan akhirnya dikecewakan oleh Mei. Mama rasa luka di hatinya semakin lebar. Jadi pahamilah kondisi Saka ya. Bagaimanapun ia dulu mencampakkanmu, ia tetap anak Mama, adiknya Erik dan ayah Yusuf. Wajah Bu Erika sudah basah oleh air mata, menangisi nasib anak lelakinya yang menghadapi ujian sangat berat dalam hidupnya. Tara memandangi langit-langit kamar, pikirannya mengawang pada perkataan ibu mertuanya tadi pagi. Sebelum tidur ia berharap Saka dapat melupakan dirinya juga Mei, karena Saka juga berhak bahagia. Enak banget yang jadi gulingnya, bisik Erik di telinga Tara, membuat Tara sedikit kaget membuka matanya. Abi sudah pulang. Maaf Ra, ketiduran. Tara berusaha duduk. Nggak apa-apa sayang, tiduran lagi aja. Erik merebahkan kembali tubuh istrinya di ranjang. Abi, malu. Tara membuang pandangannya sambil menyeringai malu. Lelaki itu kian mendekat dan Tara kembali tidak bisa berkutik. Saya sedang ingin susu. Wajah Tara semakin memerah. Mei baru saja membereskan semua berkas kantor yang ia perlukan. Ia meminta izin kepada direktur perusahaannya agar dimutasi ke cabang yang ada di Samarinda. Mei sudah membulatkan tekadnya, setelah sidang mediasi selesai, ia akan pindah bekerja. Rumah pemberian Saka akan ia kontrakan. Mei sangat terpukul dengan kepergian buah hatinya untuk yang kedua kali.
Mei memutuskan akan pergi meninggalkan semua kenangannya di Jakarta, baik bersama Saka maupun bersama Dido. Namun ia sendiri tidak tahu apakah ia mampu berpisah dengan Dido atau tidak, mengingat perasaannya pada Dido kian besar. Tuk-tuk, suara pintu ruangan Mei diketuk. Masuk, Dido membuka pintu ruangan Mei dengan perlahan. Senyumnya terkembang saat saling berpandang dengan Mei. Di kedua tangannya membawa baki berisi sebuah cangkir motif merak, cangkir khusus Mei. Kapan saya minta teh, Du? Ini hanya modus, sejujurnya saya rindu, ucap Dido sambil meletakkan cangkir di atas meja kerja Mei. Wajahnya kok nggak ceria? Ibu sakit? Ah, enggak, mungkin karena aku udah lama nggak ke salon jadi kusam kelihatannya. Tahu nggak kapan wajah ibu kelihatan sangat cantik? Aku mah emang cantik, kalau tidak mana mungkin kamu cinta sama aku. Dido terkekeh lalu meletakkan nampan yang ia pegang di atas meja. Besok sepulang kantor main ke rumah ya Bu, Mama mau ketemu. Mei terkesiap menggigit bibir bawahnya. Gak usah takut, Mama cuma ingin kenal lebih dekat dengan calon menantu. Tapi kan aku belum resmi bercerai. Gak apa-apa, kan kenal dulu aja sayang. Dido kini sudah menarik pinggang Mei, mendaratkan bibirnya di bibir Mei tanpa aba-aba. Keduanya berciuman dengan lembut, sang pria seakan takut kehilangan wanitanya. Mei meneteskan air mata, seakan inilah ciuman terakhirnya dengan Dido. Dido yang melihat Mei menangis, menghentikan aksinya. Ibu kenapa? Mei menggeleng sambil menunduk, namun lengannya masih melingkar di pinggang Dido. Mei, beranikan diri memeluk Dido dengan erat. Aku cuma lelah. Oh ya sudah, saya kembali ke dapur ya. Dido mengecup sekilas bibir Mei kembali sebelum akhirnya keluar ruangan Mei sambil membawa nampan. Mei memandang kepergian Dido dengan hati pedih. Maaf Du, kita harus berpisah. Aku harus pergi. Mei menangis terduduk di sofa sambil memegang perutnya. Malam sudah cukup larut, tepatnya pukul 10 malam dan Saka belum kembali dari kantor. Ponselnya juga tidak bisa dihubungi. Pah, Saka nggak bisa ditelepon, ucap Bu Erika. Anak kamu itu udah tua mah, jangan terlalu dikhawatirkan. Kali aja dia main sama temennya. Tapi Pah, Saka tidak pernah mematikan ponselnya loh Pah, ucap Bu Erika lagi kini sambil meremas tangannya. Erik sudah terlelap sedangkan Yusuf masih merengek, belum ingin tidur. Padahal biasanya jam 8 Yusuf sudah pulas. Tara melewati kamar Saka, lampunya masih padam. Tara langsung ke dapur membuatkan susu untuk Yusuf yang sedikit rewel. Kring, kring, Tara meletakkan botol susu Yusuf yang baru saja ia isi dengan air panas. Halo, Assalamualaikum. Bu Erika tampak berdiri di depan pintu kamarnya. Iya betul, ini rumah Pak Aditya Darman. Innalillahi ya Allah, Tara gemetar, memegang gagang telepon. Bu Erika yang melihat Tara syok, setengah berlari menghampiri Tara. Ada apa, Ra? Mas Saka kecelakaan. Erik mengangkat tubuh Tara yang luruh di lantai setelah mengangkat telepon dari rumah sakit. Bahkan Bu Erika terduduk lemas dibantu oleh Arle, menggotongnya duduk di sofa. Bibi sibuk mondar-mandir membuatkan teh hangat untuk Tara dan Bu Erika, sedangkan Pak Aditya langsung menuju rumah sakit tempat Saka dirawat. Bagaimana kondisi anak saya, Dok? Terdengar suara berat Pak Aditya menahan kesedihannya. Dokter tersebut menunduk, mencoba mengambil nafas dalam sebelum berucap. Bapak Saka koma, Pak. Pak Aditya oleng, sampai dokter dan perawat memegangi kedua tangannya, agar Pak Aditya tidak tersungkur di lantai rumah sakit. Pak Aditya pun mendapat perawatan medis sebentar di ruang UGD karena nafasnya sedikit sesak. Papa, panggil Arle saat tiba di rumah sakit. Arle menyusul Pak Aditya setelah pihak rumah sakit menghubungi kembali keluarga Pak Aditya. Masa kamu leh, lirihnya hingga air mata itu menetes. Iya Pak, Arle tahu, kita doakan Mas Saka lekas sadar ya Pak. Papa jangan stres, nanti sakit jantung Papa kambuh lagi. Dokter mengunjungi Pak Aditya yang masih terbaring lemah. Maaf, bisa saya bicara dengan masnya? Tanya dokter kepada Arle yang tengah duduk di ujung kaki Pak Aditya. Ini ada petugas kepolisian ingin berbicara. Sebenarnya kakak saya kenapa Pak? Dari info yang kami dapat dari saksi di sekitar kejadian, mobil Pak Saka menabrak pembatas jalan di tol Jagorawi.
Disinyalir karena kecepatan mobil yang dikendarai melebihi batas, sehingga kecelakaan tunggal tersebut tidak dapat dielakkan, menyebabkan mobil tersebut terbalik. Namun sebelum korban tak sadarkan diri, korban sempat meminta maaf menyebut nama Yusuf beberapa kali. Iya, Yusuf. Terang polisi tersebut membuat Arle kaget sekaligus terhenyak. Yusuf, anak kakak saya, Dok. Polisi dan dokter mengangguk. Semoga Allah memberikan keajaiban untuk kakaknya ya, Mas. Hati Arle semakin nyeri saat dokter mengucapkan hal seperti itu. Bu Erika masih tak kuasa menahan tangis mendengar kondisi Saka dari Arle. Tara juga masih dalam kondisi lemah, terbaring di ranjang. Beberapa kali Tara mengusap perutnya yang sesekali melilit. Perutnya sakit, Mah. Iya, Pi, tapi nanti juga hilang. Mungkin perlu dikompres air hangat saja, ucap Tara yang kemudian diangguki Erik. Terima kasih, Api. Pi, bagaimana kabar Mas Saka? Erik menoleh pada istrinya. Kita doakan saja yang terbaik ya, Ra. Tangan Tara seketika melepas kompresan di atas perutnya. Maksud Api, Saka koma dan hanya keajaiban dari Allah yang mampu menyadarkannya. Ya Allah, Mas Saka. Tara pun tak kalah sedih, air matanya kembali berurai. Dipandanginya wajah Yusuf membuat Tara semakin terisak. Jangan sedih gini, saya cemburu. Biarin orang lagi sedih. Ya sudah, nangis yang puas, besok-besok dilarang nangis lagi ya. Saya beneran cemburu loh ini. Tara mengulum senyum di tengah isakannya. Peluk, rengek Tara pada suaminya. Erik memeluk kembali Tara dengan erat. Tiba-tiba, pekik Tara memegang perutnya. Mah, kenapa? Sakit, Pi, rintih Tara hingga pandangannya gelap. Mei sudah berada di bus menuju bandara. Ia mengambil penerbangan malam karena ia tidak ingin Didu mengetahui kepergiannya. Beberapa kali ia mengusap air mata yang jatuh di pipinya, memandang jalanan kosong dengan hati yang hampa. Entah kenapa hatinya merasa gelisah, bukan saja karena meninggalkan Didu, tetap juga hal lainnya, namun Mei tidak menyadari apa itu. Mei memandang ponselnya, wallpaper di sana adalah foto USG bayi janin kembarnya. Maafin mama ya, gumamnya dalam hening malam. Penumpang bus hanya terisi 7 orang, termasuk dirinya. Mei membuka galerinya. Di sana ada foto selfie dirinya dengan Didu sambil tersenyum. Pose tangan Didu mengangkat plastik berisi bakso pesanan dirinya saat mengidam bakso di dekat kampus Didu. Mei kembali terisak, tangannya terus bergulir melihat-lihat foto yang lainnya. Kedua bola matanya berhenti pada foto pernikahan dirinya dengan Saka. Pagi ini sidang mediasi mereka. Saka hadir di sana sedangkan Mei tidak. Ia mewakilkan pada pengacara perceraian yang ia tunjuk. Maafkan saya, Mas Saka. Saya benar-benar minta maaf, Mei bermonolog. Di seberang sana Didu berkali-kali menghubungi Mei, namun tidak juga tersambung. Arle juga beberapa kali menelpon Mei, namun nada tidak aktif yang berbunyi di sana. Bagaimana? Apakah Mei tidak mengangkatnya? Tanya Pak Aditya. Arle menggeleng. Ini semua gara-gara wanita, Pak, gerutu Arle dengan rahang mengeras. Masmu sedang diuji, sahut Pak Aditya dengan suara berat. Arle pamit sebentar keluar hendak membeli minuman di kantin. Ia berjalan menyusuri koridor rumah sakit, menuju kantin yang terletak di ujung lorong. Matanya menatap seseorang yang setengah berlari dengan wajah ditutup. Arle seperti mengenal seragam kerja yang wanita itu gunakan. Arle menghentikan langkahnya lalu berbalik arah, mengikori wanita yang sedang tergesa tersebut. Saya mau periksa, Sis, ucap wanita tersebut. Maaf Mbak, dokter praktek sudah pulang, adanya dokter UGD. Kalau boleh saya tahu, Mbak sakit apa? Tanya perawat tersebut penuh selidik. Karena wanita itu terus saja menutupi wajahnya, tersisa bola mata indahnya yang sedari tadi terlihat gelisah. Kulit saya seperti ini. Wanita itu membuka selendang penutup wajahnya dengan hati-hati, bercampur rasa malu. Laras? Kamu Laras kan? Suara berat Arle membuat Laras melotot kaget. Sementara itu, Erik melarikan Tara ke rumah sakit terdekat. Sepanjang perjalanan, Erik tidak hentinya mengusap pipi dan lengan Tara, agar istrinya itu sadar entah apa yang terjadi dengan Tara dan bayinya. Dengan sedikit gemetar, Erik merapalkan doa agar Tara dan anak-anak mereka baik-baik saja di dalam sana.
Setibanya di rumah sakit, Erik menggendong tubuh Tara dengan mudahnya menuju UGD. Wajah Tara semakin pucat pasi. Dokter segera memeriksa Tara, sedangkan Erik semakin menatap gelisah saat dokter mengecek nadi, kemudian melakukan pemeriksaan USG pada Tara. Dengan gelisah, Erik menunggu dokter di balik pintu ruang periksa. "Bapak Erik?" "Ya dok, saya," sahut Erik menghampiri dokter. "Bagaimana keadaan istri saya dan bayi dalam perutnya, dok?" Sementara itu, "Laras, kamu kenapa?" Arle menatap serius Laras yang tengah menunduk sambil menutup hampir keseluruhan wajahnya dengan selendang. Bapak Arle, saya mau berobat, sepertinya alergi," sahut Laras asal, sambil masih menutupi wajahnya. "Oh begitu, ya sudah, saya tinggal dulu ya. Kamu sama siapa ke sini?" "Sendiri, Pak." "Mbak Laras, ayo masuk ke dalam." Seorang perawat memanggil Laras. Laras pun mengangguk pamit pada Arle. Erik tiba di rumah sakit tepat pukul 12 malam. Seorang petugas security membantu Erik menyiapkan bangsal untuk Tara. "Kenapa istri saya, dok?" "Sebentar ya Pak, Bapak tunggu di depan dulu ya," ucap seorang perawat. Erik duduk dengan wajah pucat, penuh kekhawatiran dalam satu malam 2 orang yang ia sayangi masuk rumah sakit. Berkali-kali pandangannya menatap ruang periksa. Tak jua tampak dokter keluar dari sana. "Suami Ibu Tara?" "Iya sus, saya." "Mari masuk Pak." "Bagaimana istri dan anak saya, dok?" Alhamdulillah keduanya baik-baik saja. Hanya saja kondisi kehamilan Ibu Tara memang sangat lemah. Detak jantung bayi sedikit lambat dari yang seharusnya. Saran saya Ibu Tara bed rest total selama sebulan. Tidak boleh lelah apalagi tertekan. 2-3 hari ini Bu Tara dirawat di rumah sakit saja, biar bisa kita pantau terus kondisi janinnya. Nanti kalau sudah stabil, Bu Tara bisa pulang dan melanjutkan bed rest di rumah. Erik mendengarkan dengan seksama. Dia kemudian mengangguk paham. "Maaf, saya tidak bisa menemani Yusuf hingga dia dewasa. Maafkan saya juga, sudah banyak melukai hati kamu ya. Saya titip Yusuf, meskipun saya ayah yang tidak baik. Semoga kelak ia akan mampu membahagiakan kamu." "Mas Saka, berhenti. Mas, Mas." Nafas Tara memburu, racaunya saat tertidur, memanggil-manggil Saka. Erik yang baru saja terlelap, tersentak kaget. "Ya Allah, Ra, bangun." Erik mengusap kening Tara. "Tara," panggil Erik lagi, kali ini sambil mengguncang pundak istrinya. "Api, Mas Saka pergi, Pi." "Saka baik-baik saja, Ra. Kamu hanya bermimpi. Ini minum dulu." Tara meminumnya hingga tandas tak tersisa. Nafasnya kembali teratur. "Maafin Ra ya, Pi. Ra nggak tahu kenapa mimpiin Mas Saka pergi. Ia menitipkan Yusuf pada kita, Pi." Tara meneteskan air mata. Erik menghapusnya dengan lembut. "Sudah ya Mama sayang, jangan kepikiran Saka terus. Saka tidak apa-apa, hanya belum sadarkan diri saja. Mama nggak boleh stres." "Maafin Mama ya." Tara memeluk pinggang Erik dengan sebelah tangannya. "Sekarang sarapan dulu ya, mumpung masih hangat." Arle tertidur di sofa kursi rumah sakit, tepatnya yang berada di depan kamar Saka. Lelaki itu masih koma, tidak sadarkan diri. Selang infus oksigen dan masih banyak yang lainnya masih menempel di tubuh Saka. Bu Erika dan Pak Aditya yang tiba pagi itu langsung menuju kamar perawatan Saka dengan memakai baju khusus dan masker. "Bangun nak, ini Mama," bisik Bu Erika di telinga Saka. Namun Saka tetap saja tertidur pulas. Nafasnya yang tadinya sesak mulai teratur. Bu Erika kembali menahan tangisnya. Setelah keduanya selesai menjenguk Saka, Pak Aditya dan Bu Erika pergi ke rumah sakit, tempat Tara dirawat. "Doakan saja Saka segera sadar ya, Ra. Kamu jangan stres ya." Bu Erika berusaha menguatkan Tara. "Api, boleh Ra melihat foto Mas Saka saat ini?" "Sebaiknya tidak usah ya, Ra. Nanti kamu tambah kepikiran." Tara mengangguk. Jauh di lubuk hatinya ia merasa iba dan sedih dengan kejadian yang menimpa Saka. "Pi, Mama mau sholat." Tara memanggil Erik, meminta bantuan pada Erik untuk membasuh bagian tubuhnya untuk berwudu, meskipun tidak sempurna. Tara menunggu dengan gelisah kabar dari Erik. Saka yang dinyatakan masih terbaring koma di rumah sakit setelah hampir 5 bulan tak menunjukkan tanda-tanda membaik.
Hanya sesekali pergerakan yang terjadi pada jari Saka, tapi itu pun sangat jarang. Erik tengah berada di rumah sakit menemani Pak Aditya menjenguk Saka. Perut Tara semakin membesar. Usia kehamilannya memasuki bulan ke-9. Masih 2 minggu lagi dari HPL. Namun Tara sudah merasa sangat tak karuan. Susah tidur dan bergerak pun terbatas. Tara meletakkan punggungnya bersandar di sofa. Kemudian matanya menatap ponselnya yang masih tak bersuara. "Kenapa sayang?" Mama, gak apa-apa mah. Ini lagi nunggu kabar dari Mas Erik." Bu Erika tersenyum lalu ikut duduk di sebelah Tara. "Halo cucu mama," sahut Bu Erik pada bayi di dalam perut Tara. "Mama hampir kehabisan harapan untuk Saka," suara Bu Erika terdengar bergetar. Tara terhenyak lalu menoleh cepat kepada Bu Erika. "Tidak ada yang mustahil jika Allah sudah berkehendak, Mah. Kita berdoa sama-sama untuk kesembuhan Mas Saka ya, Mah." "Terima kasih sudah sangat perhatian dengan Saka ya, Ra. Mama bersyukur. Kamu pernah menjadi bagian dari Saka. Dan sekarang kamu menjadi separuh hidupnya Erik. Terima kasih. Tidak akan mudah melupakan mantan, Mah. Apalagi tetap bertemu setiap hari. Saya tidak ingin munafik. Saya menyayangi Mas Saka sudah seperti kakak sendiri. Mas Saka juga ayah dari Yusuf. Tentu saya berharap yang terbaik untuknya." Tara menoleh pada Yusuf yang kini mencoba berjalan dengan tertatih ke arahnya. Usia Yusuf sudah 13 bulan. Yusuf baru saja lancar berjalan. Setiap malam Yusuf masih sering menangis tiba-tiba. Mungkin ia sangat rindu dengan Saka, papanya. Yusuf juga sudah mulai bicara 1-2 kata. Seperti mama, pipi, papa, aka, mamam, dan nunun. Tara menundukkan Yusuf di kedua pahanya. "Yusuf pinter sini main sama oma," ajak Bu Erika. Namun Yusuf menggeleng. "Papa Nana." Kedua bola matanya menatap Tara, mengharap jawaban. "Papa sakit, kita berdoa supaya papa sehat kembali ya," sambut Sarah sambil mengusap lembut pipi Yusuf. Suara ponsel Tara berdering. Nama Erik tertera di sana. "Halo Api, bagaimana Mas Saka Pi?" Erik menaruh layar ponselnya menghadap ke arah Saka yang masih terlelap. Air mata Tara dan Bu Erika sudah menggenang. "Ponsel ini akan saya taruh di telinga Saka. Coba kamu panggil ya, Ra." Suara Erik memberi instruksi kepada Tara. "Emang boleh, Pi?" Tara sedikit ragu karena ini pertama kalinya Erik mengizinkan Tara untuk berbicara pada Saka yang masih koma. Sebelumnya Erik menolak dengan alasan ia cemburu. Lelaki dewasa itu mengangguk sambil tersenyum. "Hanya berbicara ya, tidak perlu pakai dicium segala." Tara tertawa kecil. "Api apaan sih, cemburunya nggak jelas." "Halo, assalamualaikum Mas Saka, ini Tara. Ini ada Yusuf juga. Mas kok tidur terus sih? Capek Mas, tidur terus. Ini Yusufnya sudah rindu. Bangun ya Mas. Semangat untuk Yusuf, Mama dan Papa. Saya sudah lama memaafkan Mas Saka. Mas Saka harus sadar dan sehat kembali. Ayo Mas, bangun." Tara mengalihkan ponselnya pada Yusuf yang masih duduk di pangkuannya. "Papa, ini Papa Dek." Tara berbicara pada Yusuf. Mata bulat Yusuf menatap ponsel Tara. "Panggil Papa nak." "Papa." Suara Tara bergetar saat meminta Yusuf memanggil Saka. Mata Yusuf masih memperhatikan dengan seksama layar ponsel mamanya, menatap lelaki yang sedang terlelap di seberang sana. "Papa, kakak, Kak," celoteh Yusuf seketika. Air mata Tara dan Bu Erika sudah mengalir. "Papa," celoteh Yusuf kembali. "Allahu Akbar," pekik Erik di tengah panggilannya. Tara melotot kaget, nafasnya tertahan. "Ada apa, Pi?" Lelaki yang berambut gondrong itu duduk termenung di bangku kantin. Pandangannya kosong, wajahnya begitu kusut, seakan sedang memikirkan sesuatu yang berat. Wanita yang ia cintai pergi begitu saja, tanpa ia tahu kemana dan bagaimana kabarnya saat ini. Berkali-kali Dido memohon kepada teman-teman di kantornya, menanyakan di mana keberadaan Mei, di mana Mei dimutasi, namun tidak ada yang memberitahukannya. Dido juga sampai nekat bertanya pada Arle, namun yang didapat adalah bogeman kembali dari Arle. Dido juga bertanya kepada personalia di kantor, namun lagi-lagi hanya diam yang ia dapatkan. "Ngelamun terus," celutuk Ratna, teman sekelas Dido. Ratna ikut duduk di samping Dido. "Nih, buat lo, biar nggak kayak mayat hidup." Ratna memberikan plastik bening berisikan gado-gado dan sebotol Pond Sweet dingin.
Makasih nak, Dido mengambil bungkusan yang diberikan Ratna. Janda lu, belum ketemu juga. Belum, capek gue nyariinnya. Sabar, kalau jodoh juga ntar ketemu. Lagian di kampus gini banyak perawan. Kenapa milih nguber-nguber janda sih? Ratna memutar bola matanya. Gue cintanya sama janda, gimana dong? Cih, lebay. Ratna berdiri bermaksud meninggalkan Dido. Sebelum kakinya melangkah pergi, Ratna kembali menoleh ke arah Dido. Gue suka sama lo. Setelah mengatakan hal tersebut, Ratna pergi meninggalkan Dido yang masih terdiam mendengar pernyataan Ratna. Tanpa disadari oleh Dido, Arle duduk tidak jauh dari sana, sedang menatap marah ke arah Dido. Sial, inceran gue malah suka sama dia, gumam Arle sambil meremas jarinya. Ternyata sedari tadi Arle menguping pembicaraan Dido dan Ratna. Ponsel Arle berdering. Nama mamanya tertera di sana. Halo, assalamualaikum mah. Iya Arle masih di kampus, kenapa? Apa? Masakah sadar? Iya mah, Ale ke rumah sakit sekarang. Arle menutup teleponnya dengan berlari. Ia menuju parkiran motor. Hari ini, ia ke kampus dengan mengendarai motor karena tahu pasti akan bolak-balik ke kantor kampus lalu ke rumah sakit. Tara memperhatikan kembali screenshot video call yang ia lakukan tadi. Diperbesarnya gambar saat Saka terbaring lemah di atas ranjang. Dalam hati ia sangat bersyukur ada respon gerakan tangan dan mata Saka. Walaupun belum sadar sepenuhnya, Erik tadi terburu-buru menutup telepon karena melihat ada pergerakan dari Saka. Tara menaruh ponselnya yang masih dengan gambar Saka tertidur di samping Yusuf yang juga baru saja tertidur. Adek Yusuf mirip om papa Saka ya mah, kembal. Oce Via yang tiba-tiba menghampiri Tara di atas ranjang. Iya kak, hidungnya mancung. Kakak, sesek ya mah? Bukan sesek kak, tapi pesek. Tara membetulkan ucapan Via sambil menyeringai. Kata Api, kakak sesek seperti api, ucap Via, kekeh dengan hidungnya yang sesek. Tara kembali tertawa ringan. Kakak main di bawah ya, nanti adek Yusuf bangun kalau kakak main boneka di kasur. Via lalu turun dari ranjang sambil memegang kedua bonekanya. Mules, rintih Tara yang sedang duduk bersandar di kepala ranjang. Mama sakit ya? Tara mengangguk. Sabar ya mama, ucap Via sambil menatap Tara yang meringis menahan mules. Ya Allah, mama seperti ulal, sakit ya? Via yang tidak paham apa yang sedang dialami mamanya, hanya berceloteh sambil keheranan. Dengan tertatih, Tara mencoba ke kamar mandi karena perutnya sudah sangat mulas. Bu Erika yang kebetulan melewati kamar Tara karena ingin mengambil charger ponselnya yang terletak di bufet dekat kamar Tara, samar seperti mendengar suara jeritan dan tangis bayi dari dalam kamar Tara. Ceklek, Bu Erika membuka pintu kamar Tara. Betapa kagetnya ia melihat Via yang sedang menatap ke dalam kamar mandi. Via menoleh saat pintu kamar dibuka Bu Erika. Oma, dedek bayinya nangis. Mata Bu Erika melotot kaget. Dengan cepat kakinya melangkah menuju kamar mandi. Masya Allah, Tara, pekik Bu Erika kaget melihat Tara sudah mengangkang dengan penuh darah. Cairan kental juga seorang bayi perempuan mungil sedang menangis di sana. Bibi, teriak Bu Erika memanggil Bibi yang sedang di dapur. Bu Erika mengambil selimut yang berada di atas ranjang, lalu mengangkat bayi mungil itu dari lantai. Lalu menaruhnya di atas selimut. Bibi datang dengan tergopoh melihat apa yang terjadi, membuat Bibi sedikit kebingungan. Bi, ambil air hangat cepat. Telepon Erik.